Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Asmiati, SE, MBA, AKASI, SRE, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dua buah artikel terkait topik kita minggu ini mengenai data and database. Saya, Sari Fadila, akan mencoba mempresentasikan artikel yang pertama yang berjudul A Study of Moving from Cloud Computing to Fog Computing. Pembahasan yang pertama yaitu Introduction. Pertumbuhan eksponensial teknologi Internet of Things atau IoT menghadirkan berbagai tantangan bagi paradigma cloud computing. Di sektor periode berikutnya, penyimpanan cloud akan semakin berkembang. Sistem cloud dapat dikonfigurasikan dengan mudah untuk melakukan aktivitas analitis terperinci dan pengaturan waktu untuk menjalankan teknologi informasi, mulai dari penyimpanan, pengukuran, hingga database dan fungsi. Platform infrastruktur cloud modern berjanji untuk memenuhi persyaratan teknologi informasi itu secara lebih positif. Fog computing menawarkan komputasi manuskrip, penyimpanan, jaringan, dan layanan aplikasi dalam platform yang sangat berorientasi visual di tepi perangkat akhir dan pusat data fog computing. Ketika fog computing terisolasi, virtualisasi adalah teknologi sederhana. Berbagai organisasi menggunakan cloud computing untuk memproses dan menafsirkan kumpulan data dalam jumlah besar. Vendor fasilitas cloud sendiri mulai menggabungkan sistem untuk manajemen data terkait dalam bundle mereka untuk membantu pelanggan mengakses layanan cloud. Nah, model infrastruktur cloud menyediakan akses yang benar ke jaringan dengan banyak sumber komputer yang selaras, cepat, dan nyaman. Fog computing sendiri adalah paradigma komputasi terdistribusi yang memperluas kemampuan cloud computing konvensional di GRIP. Fog computing menawarkan komputasi manuskrip, seperti yang telah dijelaskan tadi, mengenai manuskrip, penyimpanan, jaringan, dan layanan aplikasi dalam platform yang sangat berorientasi visual di tepi perangkat akhir dan pusat cloud computing sendiri. Nah, fog computing ini sendiri merupakan infrastruktur fisik untuk membangun layanan khusus yang independen untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan program pada suatu sumber daya secara bersamaan. Model fog ini telah direncanakan sebagai perpanjangan dari cloud computing. Nah, deskripsi CISO tentang arti fog atau bahasa Indonesianya kabut, pertama kali itu dijelaskan untuk menjelaskan kebutuhan jaringan, di mana untuk memenuhi persyaratan layanan Internet of Things atau IoT. Fog computing sendiri memiliki arsitektur visual yang ditargetkan pada layanan perangkat lunak yang didistribusikan secara global. Fog computing sendiri meminimalkan waktu permintaan ke aplikasi yang disediakan dan memberikan fasilitas komputasi lokal untuk perangkat terminal dan akses jaringan-jaringan terpusat jika diperlukan. Sistem Cisco pertama kali mengadopsi fog computing, digambarkan sebagai paradigma komputasi yang modern. Nah, penggunaan fog computing ini akan meningkatkan keandalan jaringan dan meningkatkan perlindungan jaringan. Ini juga dapat meningkatkan bandwidth dan penggunaan energi dengan mengirimkan data besar dari berbagai perangkat ke penyimpanan cloud atau fasilitas jaringan terpusat. Nah, saat ini Internet of Things atau IoT dihubungkan satu sama lain melalui beberapa agensi, bisnis, atau yayasan tertentu seperti universitas. Nah, di samping itu, seorang individu sering terhubung dengan individu lainnya melalui komunikasi internet. Nah, IoT sendiri terdiri dari artefak fisik atau objek yang memungkinkan komponen komunikasi, sensor, perangkat lunak, dan elektronik untuk menangkap dan berbagi data. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kontribusi penelitian terkini tentang cloud dan fog computing serta IoT dan implementasinya di lingkungan kita dan menjelaskan jalan potensial untuk penelitian dan juga topik terbuka mengenai cloud computing dan integrasi fog computing dengan IoT atau Internet of Things. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, pendekatan yang dilakukan berdasarkan survei literatur. Nah, peneliti mengambil ide penting di dalam literatur dan perkembangan yang terjadi bersama-sama yang menstimulasi banyaknya ide-ide riset.
Peneliti juga mengevaluasi secara kritis hasil temuan penelitian dan desain penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang teori. Yang pertama yaitu tentang cloud computing. Teknologi penyimpanan cloud menawarkan konsumen tentang cara menyimpan, mengambil, atau menyimpan informasi dari toko online mereka. Nah, hal ini dimungkinkan dengan menggunakan perangkat lunak cluster, infrastruktur jaringan, sistem file terdistribusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, cloud computing bersama dengan IoT adalah platform inovatif untuk perangkat manajemen data online. Nah, dengan menerapkan komputasi secara paralel, cloud computing menjadi solusi. Komputasi sendiri membantu prosesor jarak jauh secara sistematis mengubah fungsi menjadi subrutin. Nah, sementara itu, infrastruktur cloud ini memiliki kekuatan besar atas struktur konvensional dan masih memiliki banyak ancaman lainnya. Selanjutnya, latar belakang dari fog computing sendiri. Seperti gambar yang tertera pada layar, fog computing merupakan model dari cloud computing yang diperluas dari jantung ke tepi jaringan. Nah, ini merupakan istilah yang dipakai atau yang diluncurkan oleh Cisco pada tahun 2012 silam. Nah, hal ini memungkinkan untuk komputasi sendiri itu dekat dengan Internet of Things atau IoT, di mana virtualisasi juga dibantu, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, namun tidak seperti cloud, fog computing ini berkorelasi erat dengan kehadiran planet. Hubungan antara cloud dan fog ini mendapat perhatian khusus karena fog computing ini dicirikan sebagai arsitektur tingkat sistem horizontal yang mendistribusikan fungsi cloud to things, pengguna menggunakan fungsi komputasi, penyimpanan, pengendalian, dan jaringan. Cloud dan fog ini saling melengkapi untuk membentuk kontinium layanan yang saling tergantung dan saling menguntungkan antara titik akhir dan cloud untuk membuat penyimpanan, kontrol, komputasi, dan komunikasi yang tersedia di mana saja. Namun, dapat disimpulkan juga bahwa fog computing ini dapat menghadirkan banyak manfaat dibandingkan dengan cloud computing. Nah, selain itu sangat baik untuk mengatasi masalah kinerja dan lokalitas karena layanan dan sumber daya spesifiknya divirtualisasikan di network edge atau lebih dikenal dengan tepi jaringan. Selanjutnya yaitu arsitektur cloud dan fog computing. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, arsitektur fog dan cloud computing ini terdiri dari lapisan inti, yaitu terminal akses layer atau lapisan akses terminal, dan juga fog computing layer atau lapisan fog computing. Nah, lapisan ini terdiri dari penyedia sumber daya cloud yang melibatkan cluster server dengan kemampuan komputasi yang kuat dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Nah, komputer saling berhubungan di lapisan terdepan dan mesin virtual ditransfer dari server untuk aktivitas pemrograman dinamis. Nah, selain itu, untuk kebutuhan bandwidth yang terakhir adalah AI, drone, dan lain-lain. Semua tugas diproduksi di lapisan ini dan hasilnya diproses untuk kembali ke lapisan itu sendiri. Nah, lapisan fog terdiri dari pemasok sumber daya fog dengan fog prosesor dan unit fog. Nah, di mana fog prosesor adalah hub yang menghubungkan terminal, perangkat fog, dan perangkat inti serta mengirimkan aplikasi yang berbeda ke tempat yang berbeda pula. Nah, secara real time, lapisan fog computing ini mendekati permintaan terminal dan menawarkan berbagai sumber daya seperti pemrosesan data dan akses sistem. Selanjutnya yaitu mengenai keamanan data. Yang pertama yaitu keamanan data cloud computing. Nah, keamanan data di perusahaan cloud itu sangat rumit karena menyediakan berbagai layanan seperti network as service, platform as a service, software as a service, dan infrastruktur as a service. Nah, masalah perlindungan masing-masing penyedia adalah milik mereka sendiri. Nah, perlindungan data ini berlaku untuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan dicirikan sebagai perlindungan data. Nah, ini bermaksud untuk mencegah pengetahuan rahasia dari pihak yang tidak diinginkan atau dari pihak yang tidak akurat. Integritas di sini didefinisikan sebagai kebenaran data. Nah, tidak ada kebijakan universal untuk pembagian data yang disepakati. Ketersediaan digambarkan sebagai data yang dapat diakses oleh waktu.
Nah, esensi dari sistem, struktur, dan proses privasi data itu bergantung pada integritas dan kerahasiaan data. Nah, masalah perlindungan jaringan tiga dimensi dapat diklasifikasikan seperti siklus hidup data, fitur cloud, dan fitur keamanan. Nah, masalah dengan perlindungan data ini bergantung pada banyaknya kriteria yang ditangani oleh masalah keamanan data penyimpanan cloud tertentu, seperti bentuk data, pribadi yang digunakan, dan mengidentifikasi ukuran data besar atau kecilnya data tersebut. Selanjutnya yaitu keamanan data untuk fog computing. Nah, kerangka kerja komputer dan penyimpanan yang terkonsolidasi, paradigma cloud computing ini rentan terhadap ancaman keamanan tertentu. Nah, perlindungan telah muncul sebagai isu kritis yang membatasi pertumbuhannya. Di sisi lain, varian rinci dari fog computing ini dikenal sebagai arsitektur yang lebih stabil dan penjelasan untuk ini melibatkan ancaman. Nah, keamanan data merupakan tantangan kritis dalam fog computing ini, terutama ketika data dan node fog sering mentransfer di lingkungan mereka. Nah, data yang diproses pada node fog lokal yang paling dekat dengan sumber data dan dianalisis sehingga meminimalkan ketergantungan internet. Nah, sulit sekali bagi jaringan sulit sekali bagi jaringan yang menempel untuk mengakses data saat diproses, dibagikan, dan dievaluasi secara lokal. Nah, fog dan cloud ini tidak terbagi detail secara real time, sehingga sulit untuk memahami informasi pribadi pengguna dimanapun dan kapanpun. Nah, karena fog computing ini mewarisi beberapa fungsi berbasis cloud, ia juga mewarisi ancaman. Itu tidak dapat diberlakukan sebagai sepenuhnya aman. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan terkadang dimanapun pelanggan menginginkannya, Octennial diperlukan untuk fog. Nah, sistem fog tidak dapat menutupi dirinya sendiri sebanyak sumber daya seperti di cloud, karena banyak sistem fog ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sistem cloud sendiri, seperti not fog itu. Nah, selain itu, dalam skema fog apapun tidak diperlukan intelijen global untuk mengatasi ancaman yang terjadi. Selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT. Nah, tujuan utama dari IoT ini adalah kelancaran penyediaan layanan dimanapun dan kapanpun. Nah, di semua wilayah, teknologi ini memainkan peran penting dalam membawa revolusi teknologi keempat setelah ICT dan internet. Nah, IoT ini diatur untuk menjadi tren besar berikutnya mengikuti pertumbuhan internet itu sendiri. Nah, IoT ini akan diantisipasi bahwa jutaan dan berpotensi miliaran mesin cerdas akan berkomunikasi dan berbagi pengetahuan dan data melalui Internet of Things ini. Nah, representasi khas dari sistem otonom adalah sensor dan di mana IoT ini mencerminkan masa depan komunikasi dan mobilitas sebagai transisi dari sebuah teknologi. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Meskipun pemanfaatan teknologi cloud ini secara luas, beberapa layanan dan aplikasi masih tidak dapat mengambil manfaat dari paradigma komputasi yang luas ini. Karena masalahnya yang melekat pada cloud, misalnya kurangnya dukungan mobilitas, kurangnya jangkauan dari lokasi, dan yang lainnya. Nah, fog computing ini telah muncul sebagai infrastruktur yang sangat baik untuk menyediakan sumber daya di tepi elastisitas jaringan. Nah, banyak peneliti juga telah berfokus pada fog computing ini. Nah, oleh karenanya, pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa pemanfaatannya dan bagaimana kinerja serta hasil dari pembahasannya. Fungsi interoperabilitas fog computing ini menjamin dukungan penuh untuk berbagai aplikasi. Nah, interaksi fog dengan cloud computing dan IoT. IoT berarti perangkat fog ini di pinggiran dekat dengan sumber bukti sehingga prosesnya itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, data dapat disimpan di cloud selanjutnya, sementara penggunaan untuk fog computing ini untuk aplikasi yang real time.
Nah, pada tabel yang tertera pada layar, ini menunjukkan perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama yaitu Hong, di mana dia jelas, menyarankan lingkungan untuk ekosistem fog computing dan, menghadirkan testbed yang akurat untuk berbagai, penggunaan skenario untuk melayani aplikasi yang lebih baik yang menggunakan waktu, tempat, dan kepekaan terhadap latensi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh, Osanaye, dengan pendekatan, linear regresi itu menunjukkan bahwa, cloud and, fog computing adalah lingkungan komputer yang mampu menyediakan layanan seperti penyimpanan, jaringan, dan komputasi. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh, Fu, dengan melakukan pendekatan, dengan menggunakan, CloudSIEM, eee, dia menganggap bahwa sistem yang secara dramatis akan meningkatkan, stok data, IoT, dan keandalan serta perlindungan pemulihan. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Garcia itu menunjukkan bahwa, komputasi fog telah muncul untuk melengkapi kemampuan, cloud computing, dengan memanfaatkan, kemungkinan lokalitas. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Gua et al, dia mengklarifikasi bahwa cloud computing ini tidak dapat secara khusus, menerapkan strategi manajemen data dalam, fog computing. Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azam et al, dia mengenali dan mengeksplorasi berbagai masalah untuk, penelitian, fog yang harus ditangani di masa depan untuk, menjadikan, fog pilihan yang menjanjikan dan berkelanjutan untuk layanan yang baru, dengan kebutuhan yang agak berbeda. Selanjutnya yaitu penelitian, yang dilakukan oleh Delphine et al. Dia menemukan bahwa, fog computing ini, seperti cloud, di mana perbedaan utamanya itu terletak pada metode yang telah, menemukan, pengguna akhir yang lebih dekat untuk memproses dan memberikan reaksi kepada klien dalam waktu yang lebih singkat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh, Robaya, dia menawarkan, dasar yang jelas, untuk upaya potensial supaya menyempurnakan, komputasi, P2P fog. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawannya, itu menyajikan perbedaan karena dengan menggunakan bandwidth, jaringan yang rendah alih-alih mengubah data apapun ke cloud. Fog memiliki arsitektur yang, jauh lebih serbaguna dengan layanan pemrosesan data yang superior. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh EMA itu mengeksplorasi bagaimana pusat data cloud konvensional tidak dapat mendukung penyimpanan data dalam jumlah besar karena terlalu mahal dan sangat membutuhkan waktu. Nah, mereka juga menemukan bahwa fog computing ini dapat mengelola beban dan mengurangi beban pusat data cloud konvensional. Selanjutnya yaitu penelitian dari Jindal, dia menjelajahi perhitungan berat dari fog and cloud dapat diturunkan jika Fogg merasa tidak mungkin untuk menghitung misi sendiri karena kekuatannya itu hanya terbatas. Nah, bandwidth yang digunakan untuk mengeluarkan data Fogg lebih kecil daripada yang digunakan untuk mengeluarkan data ke cloud. Nah, selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Abedi, dia mengusulkan metode yang, terutama meminimalkan lalu lintas internet dan waktu respon dibandingkan dengan pendekatan berbasis, fog dan berbasis cloud. Penelitian yang dilakukan oleh, Schulte, itu memberikan pedoman untuk memilih arsitektur terdistribusi, fog computing yang, sesuai sambil mempertimbangkan persyaratan aplikasi akhir. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian, Sri Rama itu mengusulkan bingkai untuk aplikasi, fog ini didistribusikan, berdasarkan model aktor. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gurfar, dan Yudi itu menyajikan 2 penjadwal berdasarkan program linear, integral yang menjawabkan tugas baik di, cloud atau di sumber daya fog itu sendiri. Berdasarkan, survei literatur yang pembahasannya telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan untuk artikel ini sebagai berikut. Nah, teknologi, cloud computing ini telah ditetapkan sebagai infrastruktur alternatif, teknologi informasi dan model layanan. Dalam arsitektur,
Sistem IoT rumit dan memiliki kapasitas penyimpanan dan daur ulang yang sangat kecil. Nah, namun seperti halnya infrastruktur penyedia layanan dan sumber daya yang terpusat secara logis, cloud computing ini tidak dapat menangani masalah lokal dengan baik, termasuk banyaknya elemen IoT ini yang tidak bisa digunakan. Nah, itu juga tidak cukup responsif untuk aplikasi yang membutuhkan perhatian instan dari kontrol lokal. Nah, oleh karena itu muncullah fog computing, di mana fog computing ini telah berkembang sebagai perpanjangan dari cloud computing sendiri, di mana ia lebih dekat ke elemen IoT. Dan data di mana data telah disimpan di cloud dan not fog. Nah, penggabungan cloud dan fog computing dalam berbagai implementasi IoT akan menawarkan beberapa keuntungan tersendiri bagi mereka. Nah, makalah ini membahas cloud dan fog computing dan menjadikan aplikasi IoT yang ditingkatkan oleh cloud dan fog computing. Seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi penelitian terkini tentang cloud dan fog computing serta IoT dan implementasinya di lingkungan kita, dan menjelaskan jalan potensial untuk penelitian dan topik terbuka mengenai cloud computing dan integrasi fog computing dengan IoT sendiri. Nah, akibatnya fog computing menghadirkan banyak manfaat daripada cloud computing. Selain itu, ini adalah posisi yang sangat baik untuk mengatasi masalah kinerja dan lokalitas karena layanan dan sumber daya spesifiknya divirtualisasikan di tempat ia berada, atau yang disebut dengan di tepi jaringan. Sekianlah penjelasan mengenai cloud computing dan fog computing. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu dosen pengampu serta rekan sekalian. Kita langsung saja kepada pembahasan artikel yang kedua yang berjudul Towards the Interoperability of IoT Platforms, a Case Study for Data Collection and Data Storage. Yang pertama yaitu introduction. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data atau informasi. Nah, interoperabilitas ini mutlak diperlukan agar berbagai layanan yang terhubung, yang lebih dikenal sebagai e-service, dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Nah, adanya komunikasi efektif ini tentunya dapat memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak, baik itu pemerintah atau masyarakat umum. Sangat bermanfaat bagi semua pengguna akhir IoT atau Internet of Things untuk bebas dari vendor lock dengan ketersediaan solusi. Yang pertama, untuk memastikan keterbukaan, platform dan alat IoT yang berbeda dapat digunakan secara fleksibel bersama-sama. Yang kedua, peralihan dari satu platform ke platform lainnya haruslah mudah. Nah, banyaknya protokol yang digunakan dalam IoT ini berlomba-lomba menjadi protokol IoT yang unggul. Nah, diprediksi bahwa protokol yang berbeda yang digunakan dalam sistem IoT ini akan hidup berdampingan karena mereka memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya, interoperabilitas ini adalah salah satu tantangan terbesar di IoT, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan solusi IoT yang cerdas ini ke langkah produksi secara terpisah. Nah, perusahaan ini jarang memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memiliki sistem yang komersial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, kinerja yang baik dengan biaya yang lebih rendah itu dapat dicapai dengan memanfaatkan platform yang berbeda dan alat-alatnya secara bersamaan. Nah, pendekatan desain sistem yang semacam ini membantu untuk menghindari penguncian vendor dan meningkatkan fleksibilitas untuk mengeksploitasi berbagai layanan IoT yang jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menyajikan klasifikasi platform sederhana IoT atau Internet of Things untuk memungkinkan UKM itu mengidentifikasi kemungkinan aplikasi IoT untuk menanamkan kecerdasan dalam produk atau sistem produksi mereka. Nah, yang kedua yaitu menyajikan solusi untuk tantangan interoperabilitas antara layanan pengumpulan data yaitu sensor dan layanan penyimpanan data yaitu platform penyimpanan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam makalah ini
metode klasifikasi yang ada diselidiki melalui tinjauan literatur dan digunakan untuk menyusun klasifikasi platform ITO yang berlaku berdasarkan jenis layanan dan platform itu sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama itu alat untuk menghubungkan platform IoT. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan platform IoT. Yang pertama yaitu platform dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, menjadi perangkat ke perangkat, berbasis cloud, atau platform perangkat ke cloud. Dan juga platform ini dapat diklasifikasikan menurut penerapannya. Vogel tahun 2020 itu mengkarakterisasikan platform IoT menurut keterbukaan dan menyimpulkan bahwa ada berbagai jenis keterbukaan seperti standar terbuka, API terbuka, atau dan sumber terbuka. Nah, pemangku kepentingan yang berbeda mencari aspek yang berbeda dalam keterbukaan. Misalnya, penyedia aplikasi melihat platform mereka terbuka jika menyediakan API terbuka atau standar terbuka. Nah, untuk integrator sistem, standar terbuka lebih relevan dari keduanya. Namun bagi operator, keterbukaan ini tidak berperan besar karena mereka senang apabila platform mereka itu bisa dioperasikan oleh banyak orang. Namun, penggunaan platform terbuka ini dapat meningkatkan interoperabilitas dan juga mengurangi vendor lock atau penguncian vendor. Nah, idealnya sistem IoT ini akan berkomunikasi dengan bahasa yang sama, yaitu protokol dan praktik. Nah, ini sering terjadi ketika mengandalkan satu vendor dan penyedia platform. Namun, dengan sistem IoT multi-platform, masalah interoperabilitas ini hampir selalu ada. Nah, di sini juga disimpulkan bahwa semakin sederhana platform, berarti semakin mudah untuk membangun sistem yang dapat dioperasikan seperti yang divisualisasikan. Nah, seperti gambar yang tertera pada layar, fungsionalitas itu baru biasanya menciptakan kompleksitas. Nah, misalnya penyedia sensor otomatis dapat menyebabkan banyak masalah interoperabilitas di seluruh sistem. Nah, platform yang membutuhkan lebih banyak pekerjaan manual untuk menerapkan sensor dan fungsi baru biasanya lebih terbuka dan fleksibel. Nah, ini dapat mengarah pada situasi di mana ada trade-off antara fungsional dan keterbukaan saat menerapkan sistem dari IoT ini. Nah, satu situasi nyata di mana interoperabilitas ini terjadi adalah ketika sistem pengumpulan data itu terhubung ke ruangan cloud, dan oleh karenanya komunikasi langsung dari sistem pengumpulan data ke penyimpanan data biasanya tidak memungkinkan. Namun titik akhir untuk penyimpanan data tidak kompatibel dengan data yang datang langsung dari sensor. Nah, seringkali ada interoperabilitas sintaksis dan semantik di antara sistem ini. Nah, inilah hasil penelitian dilakukan oleh Naura, Atiku Zaman, dan Gaidek tahun 2019. Nah, oleh karena itu, harus ada sistem antara untuk mengurus tugas-tugas sebagai decoding data dan melampirkan metadata yang diperlukan. Karena interoperabilitas ini sendiri merupakan masalah yang diakui. Nah, jika sudah ada solusi untuk mengintegritaskan platform, Node-RED adalah salah satu alat pemrograman visual berbasis aliran yang membantu mengintegrasikan berbagai platform. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem IoT untuk UKM. Nah, klasifikasinya harus didasarkan pada gagasan IoT multi-platform karena penggunaan layanan dari penyedia platform yang berbeda merupakan bagian penting dalam fleksibilitas. Nah, demikian pula senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Vogel tahun 2020 itu menjelaskan bahwa dari perspektif integrator sistem, fleksibilitas itu memerlukan penggunaan layanan yang berbeda secara gratis dan berbagai alat untuk menawarkan kesesuaian untuk sebanyak mungkin kasus penggunaan. Nah, seperti yang tertera pada layar, ada 4 elemen arsitektur yang berbeda, diantaranya yaitu ada gateway, perangkat, cloud, dan aplikasi. Gambar ini memperdalam hal ini dengan menyertakan instance di dalam cloud.
Nah, namun demikian, abstraksi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kerangka kerja untuk klasifikasi lebih lanjut. Nah, selain itu, arsitektur dalam sistem IoT ini tidak homogen dan biasanya sistem tidak dapat didefinisikan sebagai struktur sederhana dari bawah ke atas dengan lapisan yang terpisah satu demi satu. Nah, juga ada banyak fungsi paralel lainnya sebagai identitas dan manajemen akses, dukungan analitik, penyebaran dan dukungan rutin analytic support, seperti yang telah ditunjukkan oleh gambar yang tertera pada layar. Nah, kompleksitas dan heterogenitas sistem IoT ini terlihat jelas, misalnya pengumpulan data dari modal digital sebagai kembaran digital juga dimungkinkan. Nah, juga komputasi tepi dan komputasi tersentralisasi adalah contoh yang baik dari keragaman dalam teknologi. Klasifikasi IoT yang diusulkan berdasarkan layanan. Nah, ada 4 layanan utama seperti gambar yang tertera pada layar, yaitu ada sistem pengumpulan data, penyimpanan data, analisis data, dan dashboard, yang terdiri dari kontrol dan visualisasi. Nah, selain itu, ada juga tugas dalam sistem IoT yang dapat dikatakan lebih banyak di bawah KAP proses. Nah, ini termasuk manajemen perangkat, keamanan, dan lain-lain. Misalnya itu adalah keamanan adalah properti sistem yang ada di beberapa lapisan dalam tumpukan IoT dari sensor hingga dashboard. Nah, seperti yang dikatakan juga sebelumnya, klasifikasi sederhana untuk platform IoT didasarkan pada penggunaan layanan yang tentunya sebelumnya dapat dalam sistem IoT karena semua platform tidak menawarkan semua layanan yang disajikan. Nah, oleh karena itu, platform IoT ini dapat dibagi menjadi 9 jenis. Nah, seperti yang tertera pada layar, itu ada tipe A, B, sampai tipe BCD. Kita bahas dari yang pertama, yaitu tipe A. Tipe A itu data collection system atau pengumpulan data dan platform. Nah, di sini pengumpulan data dan platform manajemen sensor menangani sistem sensor dan biasanya dikaitkan dengan teknologi komunikasi dan jaringan IoT tertentu. Nah, sementara untuk tipe B, platform penyimpanan data adalah platform yang menawarkan alat untuk menyimpan dan menanyakan data serta keamanannya. Yang data tipe C, visualisasi dan platform kontrol atau dashboard menyediakan alat bagi operator untuk memvisualisasikan data dan mengontrol sistem. Nah, ada beberapa variasi yang ditemukan di platform ini. Banyak dari mereka hanya dibuat untuk visualisasi saja dan tidak dapat digunakan untuk mengontrol perangkat yang sedang digunakan. Dan dalam hal ini, alat terpisah untuk manajemen perangkat itu sangatlah diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu tipe D, platform analisis data dalam banyak kasus platform analisis data. Nah, dalam banyak kasus, hanyalah platform yang mampu menjalankan aplikasi kecerdasan buatan atau model matematika juga ada beberapa alat analisis data yang mudah digunakan. Nah, selain itu, penyedia platform IoT ini menghubungkan layanan yang berbeda, misalnya platform tipe BC mungkin merupakan jenis platform IoT multi layanan yang paling umum. Nah, platform ini mencakup penyimpanan data dan dashboard gabungan. Selanjutnya yaitu platform tipe DC menggabungkan dua layanan sebagai analisis data dan dashboard. Nah, jenis BD platform termasuk alat untuk menangani data dan hasilnya harus ditunjukkan kepada pengguna dengan menggunakan platform itu secara terpisah. Selanjutnya yaitu platform yang terakhir yaitu platform tipe BCD adalah sistem IoT yang hampir lengkap dan memiliki semua alat yang diperlukan untuk menangani dan menyajikan data. Nah, platform ini juga dapat menawarkan paket lengkap untuk IoT, mulai dari sensor hingga penanganan serta pemantauan data. Nah, jenis ABC platform adalah paket lengkap. Sistem ini memiliki lebih banyak alasan untuk ditawarkan sebagai sistem tertutup dan tidak memberikan banyak fleksibilitas untuk digunakan dengan alat lain. Nah, sistem ini untuk membuat sistem yang sepenuhnya tertutup itu menjadi pilihan yang layak bagi pelanggan. Nah, perusahaan harus cukup besar untuk dipercaya, memiliki kontinuitas serta memiliki semua kemampuan yang diperlukan
untuk, supaya, sistem, IoT ini dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu interoperabilitas di IoT. Seperti gambar yang tertera pada layar itu menunjukkan bahwa, kerangka konseptual middleware. Konsep middleware, untuk data sensor alfanumerik didasarkan pada ide adapter modular antara sistem pengumpulan data dan platform, IoT, yaitu, meningkatkan fleksibilitas dengan platform yang menggunakan modul yang dapat diinstal agar, dapat dioperasikan dengan sistem yang berbeda. Nah, middleware untuk sistem pengumpulan data dan penyimpanan data itu terdiri dari 4 blok utama yang terdiri dari endpoint, validator, parser, dan router seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera pada layar. Nah, titik akhir merupakan titik koneksi untuk pengumpulan data sistem untuk meneruskan data mereka. Biasanya titik akhir ini melalui aplikasi web HTTP. Untuk memastikan interoperabilitas dengan sistem yang berbeda, titik akhir diperlukan untuk mendukung sebanyak mungkin protokolnya. Nah, setelah data diterima oleh titik akhir, data tersebut tersedia untuk modul berikutnya di middleware. Nah, blok kedua di middleware ini disebut dengan validator. Tujuan dari validator itu adalah untuk mengenali tipe data dan memutuskan parser mana yang akan digunakan nantinya. Nah, parser akan mempricing data sensor dari pesan ke dalam format yang didukung oleh pihak penerima. Manajer sensor menangani database skema dan metadatanya. Nah, metadata ini biasanya mencakup ID sensor yang terkait dengan informasi lain seperti lokasi, jenis, frekuensi, ukuran, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan tadi, untuk dapat mengurai data dari skema data yang berbeda dan meneruskannya ke platform yang berbeda juga, di sini penulis menyajikan konsep arsitektur modular. Nah, modul-modul ini dapat ditulis oleh operator atau integrator dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kegunaan metode artificial intelligence atau AI yang berbeda dapat digunakan untuk mengurai informasi yang diperlukan dari paket data untuk memahami apa isi dari paket data tersebut. Nah, di sini penulis juga menyarankan bahwa jenis middleware ini mudah digunakan karena modul menyertakan semua alat yang diperlukan untuk menghubungkan platform yang didukung. Nah, di sisi lain, itu tidak sefleksibel sistem yang didasarkan pada alat pengeditan aliran data dengan bahasa pemrograman visual atau tekstual. Nah, middleware ini akan menjadi tidak berguna atau kurang ramah pengguna jika tidak ada modul yang mendukung platform yang digunakan. Nah, seperti kita ketahui juga, middleware menjadi tidak berguna atau kurang ramah pengguna jika tidak ada modul yang mendukung platform yang digunakan. Nah, untuk memfasilitasi dukungan yang lebih luas, middleware ini harus dibangun sehingga pengguna tingkat lanjut dapat menulis modul baru dengan mudah dan dapat juga membaginya dengan mudah ke pengguna lainnya yang membutuhkan. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktek yang sepenuhnya mapan belum didasarkan dan pemisahan IoT atau Internet of Things ini menjadi bagian-bagian yang jelas masih agak menantang. Karena makalah ini membahas masalah dengan mengusulkan klasifikasi untuk platform IoT dengan kerangka kerja konseptual untuk platform IoT yang dapat diperpanjang. Nah, klasifikasi yang dibuat dalam makalah ini abstrak karena heterogenitas platform dan proses yang mendasari dalam sistem. Namun, ini juga membantu memperjelas titik koneksi antara sistem yang berbeda dan juga dapat mendukung penerapan sistem IoT multi-platform. Nah, masalah interoperabilitas yang ada tidak akan mudah diselesaikan dengan standarisasi IoT ini saja. Bidang operasi yang luas, fragmentasi, dan kasus penggunaan baru yang muncul akan membuat IoT ini akan terus berubah dan berkembang. Nah, oleh karena itu, penulis dalam makalah ini menyarankan agar middleware fleksibel dapat menjadi solusinya. Ide utamanya adalah membuat middleware yang mengadopsi modul yang dapat diinstal secara dinamis agar dioperasikan dengan mudah dengan menggunakan platform yang berbeda-beda. Baiklah, sekian penjelasan artikel dari saya. Apabila dalam penjelasan terdapat kesalahan, banyak maaf. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.